Pemirsa, aksi yang membahayakan penumpang kereta akan diproses hukum oleh PT KAI Daop 2 Bandung. Inilah momen ketika seorang pria lanjut usia melempari kereta api yang sedang melaju di jalur perlintasan antara Kiara Condong, Cikudapatek, Bandung, Jawa Barat. Video ini viral di media sosial dan mendapat reaksi masif dari warganet. Tak hanya lansia, dua bocah di bawah umur juga terekam sedang melempari batu ke arah kereta Argo Wilis yang sedang melaju. Pelemparan batu ke kereta api berpotensi membahayakan nyawa penumpang yang berada di dalam gerbong sehingga PT KAI Daop 2 Bandung bakal memproses hukum siapapun yang membahayakan perjalanan kereta api. Dalam undang-undang terdapat beberapa aturan bagi siapa saja yang membahayakan lalu lintas umum termasuk kereta api bisa dikenakan hukum pidana. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, kita sudah terhubung dengan Kuswardoyo, Humas PT KAI Daop 2 Bandung, terkait video kereta api yang dilempari batu saat melintas oleh lansia dan anak di bawah umur. Selamat sore, Pak Kuswardoyo. Selamat sore, Teh. Ya, Pak Kuswardoyo, apakah pelaku pelemparan batu ini sudah ditangkap? Ya, sampai saat ini dari PT Kereta Api dan juga dari pihak keamanan setempat masih terus mengejar, masih terus memburu pihak yang melempar kereta api. Karena memang pada video itu kita melihat hanya punggungnya saja. Kira-kira ada berapa orang yang menjadi pelaku pelemparan ini? Apakah hanya seorang kakek yang membawa cucunya atau ada orang lain lagi yang juga kerap melempari kereta dengan batu? Ya, kalau kita lihat dari video yang pertama, itu kita lihat memang hanya satu orang yang melempar kereta. Artinya ketika kereta sudah lewat, kemudian dia melemparkan batu ke arah kereta yang berjalan tersebut. Nah, si pelaku tersebut sampai saat ini masih dicari dan sampai saat ini juga belum ketahuan siapa pelaku tersebut. Sejauh ini apakah pernah ada penumpang maupun petugas kereta api yang terluka atas aksi pelemparan batu ini, Pak? Ya, beberapa waktu yang lalu, tahun-tahun yang lalu memang pernah terjadi, baik itu pengguna jasa kami ataupun juga bahkan masinis kami yang terkena lemparan tersebut. Tentunya bagi siapa saja melakukan upaya untuk membahayakan perjalanan kereta api, itu nantinya akan kami tangkap dan akan kami proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sudah berapa lama aksi pelemparan batu ini terjadi di sepanjang rel kereta ini, Pak? Ya, jadi kalau kita berbicara sepanjang rel kereta api, tentunya ini bukan kejadian yang baru. Namun memang ini sudah beberapa lama tidak terjadi, artinya memang dari kami, dari PT Kereta Api secara masif itu setiap saat selalu menghimbau dan menyampaikan informasi tentang bahayanya berada di lintasan kereta api dan juga adanya sanksi hukum bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Nah, kejadian ini memang baru terjadi di minggu ini dan kebetulan dalam minggu ini terjadi 2 kali pelemparan di lokasi yang berdekatan. Ya, saat ini upaya apa yang dilakukan oleh PT KAI untuk meningkatkan pengamanan agar insiden serupa tidak terulang kembali? Ya, kami dari PT Kereta Api memang secara kontinu itu selalu melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat yang berada di pinggiran rel kereta api, demikian juga melalui teman-teman yang lainnya. Kami juga melakukan kerjasama dan dibantu oleh para komunitas untuk secara masif, secara terus-menerus melakukan sosialisasi. Jadi kami dari PT Kereta Api tidak pernah berhenti untuk menginformasikan bahayanya berada di lingkungan kereta api dan memang ada larangan di pasal 181 Undang-Undang 23, siapapun dilarang berada di jalur kereta api kecuali bagi mereka yang melaksanakan tugas operasional perjalanan kereta api. Dugaan sementara berdasarkan pengamatan pada video, kira-kira aksi pelemparan batu ini motifnya iseng semata atau memang berniat untuk menyakiti orang-orang yang ada dalam kereta? Ya, kalau kita lihat motif pelemparan yang pertama, tentunya kita juga tahu, kita lihat di situ bahwa orang tersebut adalah orang sudah dewasa. Tentunya kalau orang dewasa tidak bisa dikatakan motif iseng barangkali ya, karena indikasinya sudah berbeda dengan kejadian yang anak-anak yang melempari bagian bawah dari kereta tersebut. Itu kalau nanti pihak yang tertangkap itu kemudian dinyatakan dalam kondisi sehat kejiwaannya, maka kami PT Kereta Api akan langsung mengajukan ke ranah hukum. Bagi anak-anak yang kebetulan juga tampak di video kedua bahwa mereka juga melempari Argo Wilis, itu nanti akan kami kembalikan kepada orang tua untuk mempertanggungjawabkan perbuatan anak tersebut. Baik,
proses hukum seperti apa yang akan diberikan atau dijalankan kepada pelaku jika akhirnya berhasil ditangkap, Pak? Ya, tentunya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, nanti kami akan memproses, kami sampaikan kepada pihak kepolisian bahwa memang ada upaya untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan yang membahayakan lalu lintas dan perjalanan kereta api. Karena kita sama-sama tahu, KUHP pasal 194 sudah dengan jelas menyatakan bahwa apabila ada unsur kesengajaan yang bisa membahayakan operasional kereta api salah satunya, maka itu nanti akan kena sanksi hukum sampai dengan maksimal 15 tahun penjara. Dan jika mengakibatkan korban nyawa, maka sanksi hukumnya bisa sampai dengan 20 tahun penjara. Baik, terima kasih Pak Kuswardoyo telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, diduga rem tak berfungsi, sedan yang melaju kencang menabrak taman hingga terbalik di Jalan Sudirman, Jakarta. Pejalan kaki dan pengemudi ojek online hampir tertabrak. Terjadi kecelakaan tunggal samping Mapolda Metro Jaya. Terus. Sebuah mobil sedan menabrak taman hingga terbalik di trotoar Jalan Sudirman, Jakarta. Oke. Sebelumnya mobil melaju kencang dari arah Semanggi menuju Senayan. Beruntung, pejalan kaki dan pengemudi ojek online yang berada di lokasi langsung menghindar dengan cepat saat mobil naas ini mendekati mereka. Diduga rem mobil bermasalah dan pengemudi hilang kendali sehingga menabrak taman. Bunyi sirine kayak bunyi rem gitu ya, nyaring saya lihat ke kanan itu mobil udah mulai oleh ke kiri, udah kenceng banget, nabrak trotoar terus langsung nabrak ke JPO. Saya langsung lompat ngampul hindari mobil itu. Kebetulan kalau nggak itu mungkin udah kena saya, alhamdulillah masih sehat. Mobil tersebut berjalan dari arah utara, mungkin dari jalur cepat dia langsung masuk ke kiri, tidak bisa mengendalikan setirnya dan langsung kontrol masuk ke atas trotoar. Akibat peristiwa ini, pengemudi mobil terluka dan akan diperiksa polisi. Sementara mobil dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang pengemudi taksi online memelas sambil terseduh saat terjaring razia parkir liar di Jalan RM Margono, Tanah Abang, Jakarta Pusat siang tadi. Sopir taksi online ini memohon dan memelas kepada petugas agar mobilnya tidak diderek oleh petugas Dishub. Ia mengaku hanya berhenti sebentar untuk menyantap roti karena belum makan sejak pagi. Namun petugas Dishub tetap menindak dan menderek paksa karena sopir taksi online ini berhenti di rambu larangan parkir. Sejumlah kendaraan roda 4 yang terjaring razia dibawa ke area parkir Irti Monas untuk ditindaklanjuti dengan sanksi denda sebesar Rp250.000. Parkirnya sudah melewati batas jalur kuningnya. Nah, makanya ini kita lakukan penindakan. Ini kan perhotelan, Pak. Mereka seharusnya udah tahu ini akses buat pejalan kaki. Pemirsa, 2 orang terluka parah usai terlibat kecelakaan di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur dini hari tadi. 2 pengendara motor yang berboncengan tiba-tiba ditabrak seorang pelaku balap liar dari belakang. Kecelakaan antara 2 sepeda motor terjadi di Jalan Pulau Mas Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur dini hari tadi. 2 orang yang berboncengan sepeda motor tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh seorang pelaku balap liar. Kejadian berawal saat kedua pengendara motor kesal jalannya dihalangi oleh para pelaku balap liar. Enggan menepi, tiba-tiba sepeda motor korban dihantam pembalap liar dari belakang. Akibatnya, satu pengendara motor dan pelaku balap liar terluka parah. Ada truk-trukan di depan kan, di belakang situ ada truk-trukan, saya terobos, terus saya jalan pelan, berharap polisi nyampe gitu kan, terus ngebubarin, udah saya jalan pelan aja di tengah-tengah, terus tiba-tiba dia ngeliat sirine mereka itu, woi polisi, pada kabur ya kan, nah yang satu ini yang nabrak motor saya, nabrak pantat saya, kenceng banget pantat motor saya gitu kan, saya lagi boncengan, mental dari situ sampai jarak segini 10 meter lah kurang lebih. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi. Sementara 2 korban dilarikan ke rumah sakit terdekat.
Dari Jakarta, Rio Maning, iNews melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata di Papua makin meresahkan. KKB menyerang fasilitas umum dan menyebabkan seorang tenaga kesehatan meninggal. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.